Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Jasmine. Hari itu, dia berniat akan memberikan kejutan kepada sang pacar dengan cara datang ke rumahnya secara tiba-tiba. Namun ternyata sesampainya Jasmine di sana, justru dialah yang mendapatkan kejutan movie lover. Karena dengan mata kepalanya sendiri, Jasmine memergoki pacarnya yang diketahui bernama Matt, malah sedang asyik bermesraan dengan wanita lain. Beberapa saat kemudian, ketika diminta untuk menjelaskan semua apa yang sudah Matt lakukan, bukannya menyesal di situ Matt malah balik menyalahkan Jasmine dengan mengatakan bahwa dia bosan dengan Jasmine yang terlalu penurut gitu movie lover. Selain itu, Matt juga mengatakan bahwa untuk saat ini dia belum siap untuk menjalin hubungan yang serius. Mendengar semua itu, di situ Jasmine hanya bisa menangis. Padahal, selama ini dia merasa sudah memberikan segalanya kepada Matt. Singkat cerita, Jasmine yang merasa kecewa dia menceritakan peristiwa itu kepada sahabatnya yang bernama Aiden. Sebagai orang yang dekat dengannya, Aiden tentu mengenal bahwa Jasmine adalah gadis baik-baik. Karena itulah dia akan selalu berada di posisi untuk membela sahabatnya itu. Dari curhatan Jasmine kita bisa mengetahui kalau gadis itu dan Matt sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Jasmine sangatlah cintai Matt. Berbeda dengan Matt, ketika Jasmine sedang bersedih, dia justru tidak peduli kepadanya, bahkan malah terlihat asik bersama kenalan barunya yang bernama Thea. Tentu saja dengan memanfaatkan pekerjaannya sebagai fotografer. Matt terlihat mendekati T dengan menawarkan foto gratis untuknya. Dan meskipun baru saling mengenal, mereka tidak ragu untuk main-main bersama setelah melakukan pemotretan. Tanpa disangka T adalah karyawan baru di kantor Jasmine dan Aiden bekerja. Di situ T tidak mengetahui bahwa Jasmine adalah pacarnya Matt, begitu juga sebaliknya. Karena hal itulah Jasmine terlihat menyambutnya dengan baik movie lover. Bahkan karena sikap T yang begitu ramah, Jasmine malah mengira bahwa dia naksir kepada Aiden, sampai-sampai dia malah merasa sedih jika nantinya Aiden tidak bisa nongkrong lagi bersamanya karena sudah punya pacar. Singkat cerita, ketika tidak ada cewek lain yang bisa diajak main dadakan, Matt selalu langsung mencari Jasmine. Seperti hari itu, Matt terlihat tiba-tiba datang ke rumah Jasmine dan langsung mengajaknya untuk main bersama, bahkan tanpa curiga bahwa dia hanya dimanfaatkan ketika Matt kesepian. Mendapat rayuan dari orang yang sangat dia cintai, tentu saja Jasmine pun langsung menerima ajakan tersebut movie lover. Kemudian di suatu hari, saat berada di tempat kerjanya, Jasmine terlihat sempat mengobrol bersama T. Dan di situ T mengaku meski dia sedang menjomblo, akan tetapi dia memiliki teman pria yang bisa diajak kapanpun untuk main bersama. Di lain hari, Jasmine terlihat datang ke rumah Matt lagi movie lover. Dan lagi-lagi, dia memergoki pacarnya itu sedang bersama wanita lain. Namun ternyata sikap Jasmine kali ini terlihat berbeda. Bahkan dia tidak marah, akan tetapi justru memohon kepada Matt agar mereka tetap bersama. Di situ bahkan Jasmine sampai mengatakan bahwa dia tidak masalah jika Matt bersenang-senang dengan wanita lain. Singkat cerita, ketika Matt dan Thea baru saja selesai main, dia melihat Matt ditelepon oleh Jasmine. Namun di situ Matt berbohong kalau Jasmine adalah mantan pacarnya. Sebenarnya Thea tidak peduli dengan hubungan Matt dan Jasmine karena mereka hanyalah teman bermesraan saja. Sedangkan T adalah wanita bebas karena dia bisa bermesraan dengan siapapun yang dia mau, termasuk Aiden, sahabat Jasmine. Karena merasa tertarik dengan Aiden, Thea pun mengajaknya untuk main ke apartemennya. Hingga di suatu hari Matt mengajak Jasmine bermain dengan gaya baru, niat hati agar tidak bosan gitu movie lover. Jadi ketika mereka bermain nantinya akan direkam menggunakan kamera ponsel. Karena hal itulah dengan terpaksa Jasmine pun menyetujuinya. Meskipun Jasmine sudah menuruti semua keinginannya, namun ternyata Matt tetap sering main bersama wanita lain, sampai pada akhirnya kesabaran Jasmine pun mulai menghilang, dan kesedihannya itu kembali dia curahkan kepada Aiden, sampai-sampai mereka berdua malah nekat melakukan goyang bersama.
Hingga di keesokan paginya mengingat kejadian semalam, Jasmine pun menanyakan hal itu kepadanya, namun Aiden malah menyatakan cinta kepadanya. Mengetahui hal tersebut tentu membuat Jasmine merasa sedih. Tentu saja dia tidak bisa menerimanya karena Jasmine masih sangat mencintai Matt. Mendengar jawaban Jasmine, beruntungnya Aiden bisa memaklumi hal itu dan berjanji akan terus ada untuknya. Singkat cerita, di suatu malam, Matt lupa malah menyuruh Jasmine ke rumahnya padahal dia sedang bersama Thea. Jasmine sendiri setelah melihat keberadaan Thea di sana dia pun sangat kecewa, karena di situ dia merasa sudah dipermainkan oleh pacar sekaligus teman kerjanya sendiri. Berbeda dengan sikap T, karena di kondisi seperti itu, dia malah mengusulkan untuk main bertiga sebagai bentuk perdamaian. Dan konyolnya, meskipun awalnya ragu namun pada akhirnya mereka berhasil menyaking Jasmine, disitulah mereka pun main bersama nih movie lover. Hari demi hari telah berlalu, DS2 Jasmine terlihat murung nih movie lover. Kemudian dia menceritakan kepada Aiden bahwa dia telat datang bulan. Mendengar hal itu Aiden pun memberi saran untuk segera memberitahu Matt tentang hal itu. Tapi sayangnya dia tidak mau bertanggung jawab dan masih mengatakan bahwa saat ini dia belum siap untuk menjalin rumah tangga. Mendengar hal itu Jasmine pun semakin emosi dan bergegas pergi dari sana. Tapi untungnya, dugaan Jasmine itu salah nih movie lover karena ternyata dia tidak hamidun melainkan hanya kurang enak badan. Setelah itu, Jasmine pun kini sadar bahwa semua apa yang dialaminya adalah sebuah petunjuk bahwa Matt bukanlah orang YG pantas untuk dirinya. Dia memutuskan untuk mulai melupakan Matt dan memilih untuk pergi dari sini. Film ini ditutup dengan skene di mana Jasmine memberi pelukan perpisahan terakhirnya kepada Aiden sebelum dirinya pergi. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.